Iya, jadi kalau saya malah agak saya lengkapi ya dengan segala hormat kepada Pak Habibie. Pak Habibie kan mengibaratkan kayak pesawat dengan dua sayap gitu ya. Jadi sayap pertamanya adalah IPTEK yaitu otak tadi otak Amerika tadi. Kemudian yang kedua sayap keduanya IMTAK iman dan takwa itu hati Madinah atau hati Mekah tadi. Nah, kalau ini kan hatinya adalah nilai-nilai luhur Pancasila, tapi ada mesinnya yang mendorong. Karena pesawat sayap kalau nggak ada mesinnya nggak jalan. Apa itu? Adalah semangat kewirausahaan. Jadi di samping itu tadi sayap dua sayap tadi ada mesin yang mendorong kemajuan dia yaitu semangat kewirausahaan. Itu yang akan dibentuk dalam lulusan Universitas Pancasila ke depan. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para rektor Indonesia yang baru, baik rektor universitas swasta maupun universitas negeri. Rencana selain mau kita tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Beliau adalah Rektor Universitas Pancasila. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Prof. Marsudi ini lahir di Kediri 29 Oktober 1958, menyelesaikan S1 di Teknik Elektro ITB, S2 dan S3 di Curtin University of Technology Australia. Kemudian berkarir di PT El Nusa, kemudian menjadi dosen beberapa perguruan tinggi, pernah menjadi direktur penelitian dan direktur program pasca sarjana di STIMIK Bina Nusantara, pernah menjadi rektor Institut Perbanas, juga merupakan salah satu pendiri Universitas Paramadina, menjadi anggota Dewan Gubernur BRIN, dan saat ini menjadi rektor Universitas Pancasila. Prof, supaya tidak ada yang terlewat, yang penting-penting, walaupun singkat, mohon berkenan menyampaikan momen-momen perjalanan karir yang yang dianggap penting selama ini. Monggo, Bro. Baik, Mas Bambang dan para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah lengkap sih yang disampaikan tadi. Kalau dibaca semua nanti jadi berjam-jam nanti. Kebetulan memang saya ini memang tadi disebutkan akademisi, tapi saya juga entrepreneur juga. Ada beberapa perusahaan yang saya dirikan dan saya pimpin. Kemudian saya juga banyak berkarir di BUMN. Saya pernah menjadi di BUMN itu di Jam Sostek, kemudian menjadi komisaris di Telkom, kemudian sekarang saya menjadi komisaris di holding BUMN pangan yang namanya ID Food. Di samping kemudian tugas tambahan sebagai Dewan Pengarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, beberapa hari yang lalu saya terpilih sebagai rektor di Universitas Pancasila. Ini adalah posisi pimpinan perguruan tinggi yang ketujuh yang saya jabat. Sebelumnya saya pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi di beberapa yang besar-besar. Tadi ada Universitas
di Institut Perbanas, kemudian pernah di Swiss German University, pernah di Paramadina, pernah juga di terakhir itu di Universitas Trilogi dan sekarang di Universitas Pancasila. Itu ya singkatan. Tapi latar belakang keilmuan Prof. Marsudi ini adalah information Komputer saya. technology ya. Ya, jadi IT. Nah, mungkin sedikit bisa disampaikan sampai seberapa jauh sekarang perkembangannya sekarang bidangnya Prof. Marsudi ini. Wah, kalau IT itu berkembang sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan ya. Dulu mungkin banyak di antara pemirsa ini waktu 20 tahun yang lalu punya komputer, komputernya gedenya segede pakai itu ya, pakai konde itu layarnya gitu. Komputer gitu, sekarang komputer kecil-kecil dan belum lagi kemajuan di bidang lain seperti telekomunikasi. Sekarang kita sudah masuk generasi kelima yang sangat cepat, sangat canggih, handsetnya kecil-kecil di bidang apa lagi? Yang lagi ngetop kan sekarang bidang artificial intelligence. Karena sekarang dengan AI kita bisa membuat gambar, bisa membuat tulisan, bisa membuat paper jurnal, bahkan juga bisa membuat video. Jadi kalau saya mau membuat video kita ngobrol-ngobrol gitu, Mas Bambang, tanpa perlu kita ketemu bisa kita buat tuh kita minta AI membuatkan kita berdua lagi ngobrol-ngobrol gitu. Itu bisa buat dengan AI. Jadi memang kemajuannya luar biasa dibandingkan dengan saya lulus itu S3 saya itu tahun 92 waktu itu. Waktu itu bidang saya memang AI ya, tapi AI zaman dulu nggak pernah kita bayangkan bahwa seperti akan kemajuannya seperti sekarang. Nah, inilah kemajuan teknologi digital yang sekarang itu sudah menjadi seolah-olah nyawa kedua kita. Kita kalau nggak punya pakai IT kayaknya sudah nggak bisa hidup ya. Nggak pakai HP ketinggalan aja sudah kita bingung gitu. Nggak ada sinyal internet kita sudah bingung begitu. Nah, Prof, seberapa jauh ya dengan potensi Indonesia negara sebesar ini, apakah kita ini sampai sekarang hanya akan menjadi pasar atau juga bisa menjadi produsen? Artinya SDM yang kita punya ini mampu membuat produk-produk yang tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi bisa juga diekspor misalnya, Prof. Nah, ini menarik, pertanyaan yang menarik ya. Indonesia itu negara yang sangat besar, kaya. Tapi kalau kita bicara produk teknologi, IT khususnya, itu semuanya impor. Jadi contohnya HP saja ya. HP itu, HP itu setiap tahun Indonesia itu mengimpor 30 juta handset baru. Tapi tidak ada satupun pabrik buatan Indonesia. Yang ada ya kalau nggak buatan Korea Selatan, buatan Tiongkok kan begitu ya. Jadi kita ini jadi mengimpor. Padahal Indonesia itu punya potensi untuk anak-anak mudanya juga banyak yang kreatif, SDM-nya kreatif. Salah satu penemu jaringan telekomunikasi generasi keempat atau 4G itu adalah orang Indonesia. Karena bekerja di salah satu universitas di Indonesia, dialah penemu dari kompresi yang digunakan untuk jaringan 4G sehingga kita bisa berinternet dengan sangat cepat, kita bisa pesan makanan lewat online, kita bisa belanja online itu berkat 4G yang ditemukan oleh Periset Indonesia. Jadi ada beberapa diaspora Indonesia yang di luar negeri yang punya kreativitas, tapi karena mungkin karena di Indonesia itu iklimnya tidak kondusif, akhirnya mereka lebih banyak berkarya di luar negeri. Nah, kalau kemudian wacana ada investor bidang teknologi yang justru mau membuat pabriknya di Indonesia karena pasar Indonesia sangat besar, itu seperti apa, Bro? Iya, potensinya besar sebetulnya kita buat pabrik di sini ya. Tapi tadi pemerintah itu belum memberikan insentif yang menarik untuk pabrik di sini. Jangankan kita bicara IT misalnya bicara mengenai mobil listrik lah.
Mobil listrik itu Elon Musk itu lebih seneng bikin pabriknya di Vietnam daripada di Indonesia. Karena di Indonesia itu kalau bikin bisnis kan tahu sendiri lah Mas, izinnya rumit, banyak preman, banyak pemerasan, banyak ini gimana jadi nggak kondusif gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya kalau kita bicara investasi teknologi itu nggak nggak banyak di sini. Meskipun sebetulnya punya potensi yang besar. Nah, apa yang Prof. Marsudi sarankan untuk memanfaatkan potensi yang besar ini, seperti Cina kan memanfaatkan penduduknya yang Ya, besar itu supaya tidak terlalu banyak mengambil dari luar. ya, ya, artinya pemerintah harus memberikan dukungan dalam berbagai hal, mulai dari peraturan, perlindungan, dan sebagainya. Sebagai contoh yang gampang begini, Indonesia itu kan salah satu pemakai terbesar dari WhatsApp. Kita kalau ngomong di sini pakai WhatsApp. WhatsApp ini buatan Amerika gitu. Apa nggak orang Indonesia nggak bisa bikin banyak anak-anak muda yang bisa yang telah membuat bukan bukan bisa tapi telah membuktikan membuat chatting seperti WhatsApp tadi. Tapi karena oleh pemerintah nggak di ini nggak di apa difasilitasi dengan baik, ya akhirnya nggak ada yang pakai gitu. Bahkan pejabat-pejabat sendiri lebih sering pakai WhatsApp. Kita ini rekaman pakai Zoom, ya kan? Seluruh Indonesia tuh semua dosen pakai Zoom semua, mahasiswa pakai Zoom semua. Apa orang Indonesia nggak bisa bikin? Ada buatan Indonesia. Misalnya dulu ada YouMeet punyanya Telkom, gitu ya, dan beberapa yang lain. Tapi nggak dipakai oleh pemerintah kan? Harusnya pemerintah dulu pakai, baru punya rakyat gitu. Nah kalau pemerintah dan pejabatnya yang nggak mau pakai, iya apalagi masyarakat gitu. Nah ini Lebih banyak soal manajemen, terutama pemasaran gitu, Prof. Kira-kira ya. soal policy sebetulnya. Policy ini berkaitan juga dengan bagaimana memberikan tadi supaya insentif-insentif supaya anak-anak muda ini mau berkreasi. Apalagi kalau kita bicara software ya, Mas. Indonesia itu negara yang sangat orang-orangnya sangat kreatif. Banyak game-game yang kita mainkan di Play Store itu buatan anak-anak Indonesia. Tapi mereka nggak terbitkan atas nama Indonesia, mereka terbitkannya di Singapura atau di luar lah. Karena kalau di luar itu kemudian lebih mudah, tapi kalau diterbitkan di Indonesia itu lebih susah. Padahal yang pembuatnya ya anak-anak muda Indonesia, banyak sekali anak-anak muda yang memproduksi berbagai macam game yang dimainkan sekarang, tetapi kelihatan sebagai produk Indonesia. Gitu. Ya, baik, Prof. Sekarang kita pindah ke Universitas Pancasila. Ini Universitas Oke, Pancasila ini terakhir ini kan agak agak menarik itu ya. Nah, ya. mungkin sebagai pemimpin baru bisa menjelaskan Universitas Pancasila ini seperti apa sebenarnya, eh, apa kondisinya, kemudian kemajuannya, capaiannya sampai saat ini itu seperti apa? Iya, jadi saya kebetulan terpilih sebagai rektor, tapi saya bukan orang dalam dari Universitas Pancasila. Jadi mungkin kalau pengenalan saya ada yang kurang lengkap nanti ya mohon mohon dimaklumi. Saya baru 5 hari jadi murid baru di sini, baru hari kelima ini. Kalau saya lihat, Universitas Pancasila itu satu-satunya universitas yang punya visi luar biasa, yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka yang unggul, yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini yang nggak ada di kampus yang lain. Nah, eh, eh, kondisinya sekarang dari sisi akreditasi, kalau kita lihat akreditasi dulu lah, itu institusinya sudah akreditasinya unggul. Kemudian semua program-program studinya hampir semuanya akreditasinya kalau nggak unggul ya itu baik sekali. Artinya dari sisi software sudah baik lah gitu ya. Kampusnya sendiri ada di daerah Lenteng Agung yang sangat asri, cukup luas, hampir 12 hektar, hijau, bahkan kita mendapatkan penghargaan dari UI Green Matrix untuk kampus
hijau gitu, indah begitu. Nah, dosen-dosennya hebat-hebat, sebagian besar adalah dokter, lulusan luar negeri, profesornya banyak. Artinya dari segi apapun, itu Universitas Pancasila itu punya potensi untuk jadi universitas besar. Cuman saya melihat selama ini itu pengelolaannya masih nggak baik, kurang baik gitu. Sehingga eh, potensi itu tidak bisa di apa dimonetisasi menjadi sesuatu yang kemudian misalnya contohnya akreditasi unggul, tapi tidak bisa menjadi daya tarik untuk mahasiswa untuk kuliah di sini misalnya. Jadi manajemennya itu belum bisa selama ini monetize atau belum bisa mendaya gunakan potensi yang ada sehingga menjadi sesuatu yang manfaat. Nah, itu yang sekarang saya lakukan adalah melakukan itu. Makanya program kerja saya sebut from good to great. Dari karena dulu Universitas Pancasila sudah bagus, sudah hebat, sudah bagus, sudah good. Tinggal harus dibawa selangkah lagi menjadi hebat, gitu. Baik, mungkin bisa digambarkan dari apa student body-nya gitu lah, kira-kira Ya, kebesarannya itu seperti apa itu. student body-nya kira-kira ada sekitar 10 ribuan student body. Jadi termasuk universitas kelas menengah. Tapi kalau kita lihat potensinya, sebetulnya nggak pantas. Universitas Pancasila itu punya mahasiswa 10 ribu, harusnya itu 24 ribu atau 30 ribu. Kalau lihat besarnya kampusnya, potensi dosennya itu untuk dapat mahasiswa 20 sampai 30 ribu itu bukan hal yang mustahil gitu, punya potensi untuk menuju ke sana. Tapi sekarang baru 10 ribu. Itu kira-kira apakah selama masa bakti Prof. Marsudi itu bisa dicapai apa tadi yang ideal itu? Iya, paling tidak nanti kalau saya itu nanti periode pertama kan 4 tahun. Paling tidak 2 tahun pertama itu saya akan meletakkan fondasi-fondasi untuk menuju ideal tadi. Misalnya tata kelola yang lebih baik, kemudian proses-proses governance yang di dalam universitas menjadi lebih baik, proses marketing yang lebih baik. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah implementasi, mungkin belum ideal ya, sampai akhir periode saya, tetapi sudah menjadi landasan untuk rektor berikutnya untuk tinggal menjalankan aja gitu, tinggal mengikuti lintasan yang sudah saya buat. Nah, itu sudah saya yakin akan siap dalam waktu paling lama 7-8 tahun ke depan sudah menjadi perguruan tinggi yang punya bukan hanya besar di Indonesia, tapi juga punya wibawa di dunia global. Saya bayangkan nanti suatu saat mahasiswa-mahasiswa asing itu bisa kuliah di Universitas Pancasila. Apakah itu kalau PTS mungkin saja banyak misalnya Universitas Muhammad di Malang itu banyak ada lebih dari 500 mahasiswa asing. Nah, nanti kalau di sana kan apa warnanya keagamaan. Nah, kalau yang ke Pancasilaan nanti Universitas Pancasila itu menjadi destinasi dari mahasiswa asing untuk kuliah di sini begitu. Nah, Prof, apa yang ditawarkan atau yang merupakan kelebihan, keistimewaan, kekhasan dari segi apa program studi di Universitas Pancasila ini sehingga bisa menarik tadi mahasiswa yang banyak termasuk dari asing. Ya, yang pertama dari si karakter dulu. Jadi mahasiswa Universitas Pancasila itu nanti akan ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam dadanya. Jadi siapapun mahasiswa asing maupun Indonesia nanti punya nilai bisa meresapi dan kemudian menerapkan nilai-nilai unggul luhur yang ada dalam Pancasila. Nah, dari pendidikannya sendiri itu yang pertama adalah perubahan kurikulum. Kurikulum yang ada sekarang ini masih zaman kuno gitu kira-kira ya, belum mengadopsi zaman modern, zaman teknologi digital misalnya, di mana nanti misalnya ambil contoh misalnya di bidang bisnis lah. Bidang bisnis itu nanti kan ke depan orang nggak ada lagi yang belanja-belanja secara offline misalnya, belanja online dan sebagainya. Jadi warna-warna ketika kurikulum harus eh, siap untuk mengantisipasi kemajuan teknologi mulai dari
mobility, kemudian artificial intelligence, digitalisasi, ini semua program studi harus digerakkan ke sana. Kurikulum yang modern yang siap menghadapi revolusi industri yang 4.0 itu yang sering diomongkan. Nah, yang kedua adalah pembelajarannya sendiri. Kita tahu bahwa guru zaman dulu itu hanya cocok untuk murid zaman dulu. Murid zaman harus diajar oleh murid zaman oleh guru zaman sekarang gitu. Kita tahu anak-anak muda sekarang itu kan sangat fasih dengan teknologi, dengan media sosial. Nah, ini dosen-dosennya harus bisa memanfaatkan teknologi, media sosial dan sebagainya untuk pembelajaran. Karena mahasiswa itu kalau zaman sekarang kalau gurunya nyerocos ceramah di depan kelas ceramah begitu ngantuk semua gitu. Tapi kalau mereka nonton video pendek dari YouTube lah atau TikTok lah itu mereka lebih senang. Nah, ini harus digunakan sebagai kanal-kanal pembelajaran yang modern tadi. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah kampusnya sendiri. Kampusnya sendiri didesain menjadi sebuah kampus yang cerdas atau istilahnya smart campus. Di mana dalam smart campus itu pengelolaannya dilakukan secara efisien, proses-prosesnya semua efisien, SDM-nya juga efisien dengan berbasis teknologi. Jadi kalau sekarang itu mahasiswa itu sudah mereka sudah males kalau datang ke mall, kalau mau belanja, maunya belanjanya kan tinggal pegang HP, pencet-pencet-pencet begitu kan. Nah, nanti kuliah juga mereka maunya nanti akan begitu pencet-pencet-pencet ini, nggak ada lagi mereka suruh datang ke kampus, dengerin dosennya nyerocos, ngantuk semua itu. Smart Campus ini nanti akan mewarnai juga transformasi dari Universitas Pancasila secara fisik, di mana teknologi itu di-embed ke dalam semua proses pembelajaran. Jadi mahasiswa itu nanti misalnya, kalau sekarang mahasiswa zaman sekarang kan, kalau apa-apa suruh lihat website, males tuh lihat website. Jadi kita buatkan aplikasi misalnya, pakai apps yang ditaruh di HP-nya dia, ketika apps itu nanti dengan apps itu dia bisa bisa lihat jadwal, bisa lihat nilai, bisa lihat bahan-bahan kuliahnya apa saja, dan sebagainya cukup dari benda kecil ini saja gitu, cukup gitu, tidak pakai laptop yang gede kayak zaman dulu begitu gitu. Artinya dengan periode yang memimpin Prof. Marsudi yang bidang keahliannya cocok, ini akan menjadi era baru Universitas Pancasila, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira nanti Universitas Pancasila itu menjadi, karena bidang saya memang IT, jadi warna IT dan warna teknologi itu kan mewarnai semuanya. Bagaimana nanti semuanya itu fasih dengan teknologi, termasuk para mahasiswanya, sehingga pembelajaran itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang kan tergantung waktu, misalnya dosennya lagi ngajar ya kita harus dengarkan. Ruangnya kuliah harus datang ke Lenteng Agung. Nanti kalau sudah tidak terbatas ruang dan waktu, mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Hanya ujiannya yang nanti harus datang ke kampus. Ya, ya, menarik. Nah, tadi juga dikatakan bahwa Universitas Pancasila ini satu-satunya yang mempunyai basis nilai-nilai luhur Pancasila. Iya. Itu apa bentuknya? Apa punya pusat studi atau punya dosen-dosen khusus atau punya apa yang disiapkan di Universitas Pancasila itu? Iya, yang pertama ada Pusat Studi Pancasila. Itu yang kemudian para pakar di sana itu melihat bagaimana Pancasila ini bisa mewarnai seluruh kehidupan kita mulai dari ekonomi, politik, kepribadian atau pergaulan anak bangsa itu semuanya berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau sekarang ini contohnya misalnya kita tahulah Mas Bambang ini kan orang politik ya, bagaimana politik kita ini kan sudah sangat liberal ya. Sudah politik NPWP kan sekarang itu kan nomor piro wani piro. Nah ini kan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Nah jadi nilai-nilai luhur ini harus dimiliki oleh seluruh warga kampus Universitas Pancasila termasuk mahasiswa, dosen dan sebagainya. Kemudian nanti ketika mereka terjun ke masyarakat mereka akan menyebarkan itu semua. Bagaimana kita menjadi orang yang punya keyakinan kepada Tuhan, berperi kemanusiaan, menjaga persatuan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tapi menjadi satu.
Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Kemudian membiasakan diri kalau menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara beradab, dengan cara musyawarah, mufakat, bukan dengan cara-cara biadab gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana ikut menyebarkan bagaimana agar keadilan sosial itu berlaku di seluruh warga bangsa, keadilan segala macam, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan sebagainya, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang ada. Nah, ini dengan itu diharapkan nanti UNES Pancasila itu lulusannya ke depan itu menghasilkan lulusan-lulusan menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang punya karakter Pancasila. Makanya salah satu bentuk yang saya sampaikan tadi, kebetulan pagi tadi saya juga meresmikan kerjasama dengan Pusat Studi Pancasila dengan MPR. Saya sampaikan, salah satu ciri dari kampus ini nanti sudah Pancasilais adalah kalau ada HP ketinggalan di toilet nggak hilang. Nah, itu pertama itu. Yang kedua adalah mahasiswanya kalau di kelas ujian nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang nyontek. Nah, itu sudah menunjukkan kita Pancasilanya sudah berhasil. Tapi kalau kamar mandinya masih bau pesing, HP ketinggalan hilang, atau tadi mahasiswa pada nyontek itu berarti kita belum berhasil menerapkan nilai-nilai luhur. Menarik, Bro. Nah, eh, mungkin mempersiapkan alumni lulusan yang mempunyai basis apa budi luhur Pancasila itu pasti sesuatu lah, sesuatu yang bagus. Tetapi mungkin akan lebih strategis tadi yang dikatakan bekerja sama dengan MPR, bekerja sama Iya, dengan Badan Pembinaan Ideologi oke. Pancasila. Iya. Kalau sampai tersebar ke sekolah-sekolah, itu mungkin lebih strategis. Apakah itu merupakan bagian yang ingin dicapai juga oleh Universitas Pancasila? Iya, betul. Itu adalah bagian ekstensifikasi, jadi memperluas. Jadi setelah nanti kita dari Pusat Studi Pancasila tadi, misalnya salah satu kerjasama dengan MPR adalah bagaimana memberikan sosialisasi 4 pilar itu, salah satunya Pancasila. Tapi kepada anak muda zaman sekarang gitu. Kalau seperti zaman kita dulu dengan penataran P4, jam itu ngantuk semua kan, anak muda sekarang nggak ada yang mau gitu. Tapi bagaimana anak muda sekarang yang digital native yang sudah biasa dengan media sosial dan sebagainya itu harus di eh, internalisasikan kepada mereka. Nah, ini kita kasih dulu, kita buat modelnya kerjasama dengan BPIP, dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menghasilkan inovasi-inovasi sosial, bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila untuk generasi zaman sekarang. Nah, ini kerjasama ini sudah kita lakukan dan kemudian nanti kalau hasil kajiannya ini kemudian nanti kalau sudah selesai akan diusulkan pada pemerintah dan kemudian diterapkan ke seluruh Indonesia. Karena pembelajaran Pancasila harus berbeda dengan zaman dulu. Pancasilanya tetap ya, tapi cara mengajarkannya nggak boleh seperti zaman kita muda dulu gitulah. Iya, baik, Bro. Eh, Nah, tadi disebut mengenai membekali alumni. Nah, sekarang mungkin bisa diberi gambaran ya, para alumni Universitas Pancasila ini sudah berada di mana? Karena kan kalau memang betul pembekalannya tadi kan alumni-alumni ini bisa menjadi apa ya model-model, bisa menjadi teladan di lingkungannya. Iya, jadi salah satu target saya adalah menjadikan nanti alumni Pancasila menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Makin banyak lagi. Bukan berarti sekarang belum ada. Sekarang sudah ada beberapa pemimpin bangsa yang hebat yang alumni dari Universitas Pancasila. Misalnya yang pemilik dari Lion Air itu, Pak Rusdi Kirana, itu alumni dari Universitas Pancasila. Kemudian tokoh politik kita, Pak Sufmi Dasko, itu Profesor Sufmi Dasko, alumni Pancasila juga. Dan masih banyak lagi lah kalau masih disebutkan nanti banyak. Nah, tetapi eh, yang ingin saya lakukan nanti lebih dibanyak lagi. Jadi semua alumni Universitas Pancasila adalah calon-calon pemimpin bangsa. Dan itu yang kita didik mereka mau jadi pemimpin di bidang bisnis bisa, ada mau jadi pemimpin di bidang politik, ada yang mau jadi pemimpin di bidang ekonomi. Semuanya kita sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Makanya salah satu program yang akan saya lakukan ke depan adalah mengajak dan mendorong mahasiswa untuk jadi aktivis. Kenapa?
Karena pemimpin-pemimpin itu pasti waktu kuliah mudanya pasti aktivis. Tapi mahasiswa yang nggak pernah jadi aktivis, mahasiswa kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang, itu biasanya ya jadi pegawai aja gitu ya. Tapi untuk jadi orang-orang hebat seperti Mas Bambang ini dulu jadi politisi yang hebat, pas mudanya jadi aktivis juga kan. Jadi kita dari muda biasa. Kenapa dengan jadi aktivis itu kita terbiasa kemudian untuk bernegosiasi, berpikir kreatif, berorganisasi itu yang di samping punya kompetensi keilmuan yang kuat, tapi juga punya kemampuan organisasi yang kuat. Itulah yang akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi suatu saat kalau sekarang kita sudah punya Prof. Dasko yang mungkin nggak tahu nanti jadi menteri apa, tapi suatu saat Presiden Indonesia harus alumni dari Universitas Pancasila. Menteri-menteri, kalau sekarang banyak menteri-menteri itu alumni ITB, generasi saya ya. Oke. Nanti harus diwarnai banyak Universitas Pancasila juga pada jadi menteri dan kepala daerah dan sebagainya. Atau termasuk dunia usaha, para pengusaha-pengusaha besar itu nanti alumni Universitas Pancasila. Itu yang saya akan lakukan di bidang kemahasiswaan adalah menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang lahir dari rahim Universitas Pancasila. Kenapa? Karena mereka akan punya nilai-nilai luhur Pancasila di dadanya. Jadi kalau jadi pengusaha ya Pancasilais, jadi politisi yang Pancasilais, jadi kepala daerah yang Pancasilais gitu, Mas. Ya, ya. Dulu ketika Pak Habibie mengatakan bahwa mempersiapkan ilmuwan cendekiawan yang berotak Jerman Jerman, tapi berhati ah, Madinah atau apa gitu kok. ya, Jadi kira-kira itu nanti otaknya bisa Amerika, bisa Jerman, tapi karakternya Indonesia. Kira-kira seperti itu. iya. Jadi kalau saya malah agak saya lengkapi ya dengan segala hormat kepada Pak Habibie. Pak Habibie kan mengibaratkan kayak pesawat dengan dua sayap gitu ya. Jadi sayap pertamanya adalah IPTEK yaitu otak tadi otak Amerika tadi. Kemudian yang kedua sayap keduanya IMTAK iman dan takwa itu hati Madinah atau hati Mekah tadi. Nah, kalau ini kan hatinya adalah nilai-nilai luhur Pancasila, tapi ada mesinnya yang mendorong. Karena pesawat sayap kalau nggak ada mesinnya nggak jalan. Apa itu? Adalah semangat kewirausahaan. Jadi di samping itu tadi sayap dua sayap tadi ada mesin yang mendorong kemajuan dia yaitu semangat kewirausahaan. Itu yang akan dibentuk dalam lulusan Universitas Pancasila ke depan. Ini akan menjadi sumbangan penting ketika menciptakan SDM nanti yang bisa menuju Indonesia Emas 2045 itu kira-kira persiapannya yang seperti itu ya, Bro? Ya, kira-kira seperti itu kan kita masih punya waktu kira-kira 20 tahun lagi ya untuk ke sana. Tapi 20 tahun itu nggak panjang loh, nggak lama. Jadi kita harus siapkan. Jadi nanti anak-anak yang kita siapkan sekarang, para mahasiswa yang kita siapkan, 20 tahun yang akan datang kan sudah mereka usia-usia 40 tahun. Di mana usia-usia itu adalah usia yang sangat produktif, usia di mana ya mereka menjadi puncak di puncak karir, makanya life begins at 40 katanya kan. Jadi itulah era di mana ketika abad emas Indonesia nanti terjadi, itu alumni Universitas Pancasila yang sekarang itu akan menjadi masuk ketika mereka sudah berusia 40 tahunan dan kemudian siap untuk memegang estafet kepemimpinan bangsa. Tadi karakternya disiapkan dengan pembekalan, internalisasi Pancasila dan sebagainya. Tapi semangat tadi, engine-nya tadi, yang kewirausahaannya itu melalui apa, Bro? Iya melalui juga sama melalui itu karena berkaitan dengan motivasi ya mulai dari contoh-contoh, inspirasi-inspirasi. Kita mengundang lah alumni-alumni yang berhasil menjadi entrepreneur hebat itu memberikan inspirasi ke sini terus bagaimana juga perilaku kita sehari-hari sebagai contoh yang paling gampang kalau perilaku orang mau jadi entrepreneur itu atau semangat kewirausahaan itu kan tidak suka foya-foya misalnya. Jadi jangan sampai misalnya habis jadi panitia wisuda dapat honor terus makan-makan bakso. Itu contoh bukan punya jiwa entrepreneur itu. Harusnya kan tabung gitu loh. Nah,
Nah, itu perilaku-perilaku semacam ini memang bentuknya mungkin kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi punya dampak yang besar. Contoh yang lain adalah perilaku disiplin. Kalau sekarang mahasiswa itu misalnya kuliah jam 9, harusnya jadwalnya dia setengah 10 baru datang gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita rubah menjadi disiplin, kuliah jam 9 ya jam 9 teng dia sudah mulai kuliah. Maka perilaku disiplin itu akan membuat jiwa kita dan diri kita menjadi, kenapa salah satu dari karakter dari seorang entrepreneur itu adalah disiplin. Karena disiplin itu berarti bisa mengendalikan diri. Nah, itu jadi bentuknya nanti bisa seminar, bisa praktek, tapi yang paling penting sebenarnya praktek. Yang paling penting itu sebetulnya selain praktek adalah seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara itu, ing ngarsa sung tulodo. Para pejabatnya, para dosennya itu harus bisa jadi teladan. Jadi sebelum kita suruh mahasiswa kita Pancasilais, para dosen, para pejabat di sini harus berperilaku Pancasilais dulu gitu. Jadi ing ngarsa sung tulodo itu yang terlewat. Mungkin bisa digambarkan dalam apa bentuk program studi apa yang kira-kira sangat khas yang tidak ada di tempat lain tapi adanya cuma di Universitas Pancasila. iya, kalau program studi itu masalahnya agak unik, Mas, karena itu dikendalikan oleh kementerian. Jadi kita nggak boleh bikin program studi yang aneh-aneh itu. Tetapi yang masih dalam koridor peraturan perundang-undangan, yang mungkin unik nanti adalah program studi ekonomi Pancasila. Kampus-kampus yang lain kan dibuka ekonomi syariah. Nah, kalau Pancasila nanti kita bukan ekonomi syariah yang kita buka. Yang kita buka adalah ekonomi Pancasila. Ya, padahal dulu pakar-pakarnya sudah ada. Banyak, Waktu dari ya, Gajah Mada itu Profesor Mugiarto itu Yarto, ya, ekonomi Pancasila. Ya, mungkin Bung Hatta itu juga kelihatannya ya. hampir sama. Tapi kemudian diabaikan kan, justru yang berkembang kan ekonomi syariah gitu. Masih ada sih pakarnya sekarang, Profesor Emil Salim itu adalah salah seorang pakar ekonomi Pancasila yang mungkin nanti akan kami rangkul untuk membimbing kita di ekonomi Pancasila. Ya. Nah, untuk mewujudkan apa yang menjadi ideal-ideal Universitas Pancasila ini kan tentu tidak mungkin tidak bermitra atau tidak apa dapat naungan dari kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira kebijakan pemerintah 5 tahun mendatang yang diharapkan yang akan membantu memfasilitasi supaya apa yang diidealkan Universitas Pancasila itu bisa terwujud apa, Bu? Sebetulnya sudah dimulai dari sekarang, jadi Menteri Pendidikan sekarang kan sudah punya konsep kampus merdeka, merdeka belajar itu ya. Tetapi menurut saya, ya dengan segala hormat kepada Mas Menteri ya, implementasinya yang salah. Merdeka belajar tapi kemudian diartikan jadi magang. Merdeka belajar diartikan sebagai kuliah di luar kampus gitu. Bukan itu, namanya merdeka belajar itu adalah memberikan kemerdekaan kepada setiap institusi pendidikan untuk mengembangkan pola-pola pendidikannya sendiri. Misalnya Pancasila, Universitas Pancasila ini warnanya Pancasila. Ya biar kita berkembang dengan warna itu, jangan jangan kemudian diatur dengan kurikulumnya sangat ketat, dengan pembelajaran yang sangat ketat, itu nanti nggak cocok lagi gitu. Kenapa? Karena esensi, sebenarnya Ki Hajar Dewantara juga sudah menyebutkan di dalam tulisan beliau namanya Merdeka Belajar itu sebenarnya idenya dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seseorang itu diberi kemerdekaan belajar dalam 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dia pelajari, yang kedua adalah bagaimana dia belajar, yang ketiga adalah dengan cara apa dia belajar, itu diberi kemerdekaan. Nah, sekarang ini pendidikan kita ini terlalu banyak aturan. Jadi kita ini ibaratnya kambing itu di apa namanya banyak banyak dicencang lah ke sana kemari gitu. Nah, ini harus diberikan kemerdekaan. Salah satu contoh kemerdekaan juga yang sangat penting adalah kemerdekaan bagi para dosen. Di Indonesia ini keluhan utama dari para dosen adalah tugas dosen lebih banyak kerjaan administratifnya daripada mengembangkan ilmu. Dosen tuh tiap hari harus bikin laporan ini, laporan itu. Nggak punya waktu lagi untuk jadi mengembangkan ilmu. Ini harus dihilangkan itu. Jadi mudah-mudahan di pendidikan yang ke depan itu bisa memahami bahwa dosen itu adalah
adalah insan pengembang ilmu, bukan petugas administrasi yang tiap hari harus bikin laporan apa yang dikerjakan tadi ngapain. Itu kan kayak apa ya? Nggak ada marwahnya dosen lah di situ. Dosen itu kan manusia merdeka yang diberi pemikiran, diberi anugerah Tuhan pikiran yang besar, berimajinasi, berkreasi. Tiba-tiba diatur dalam bentuk jadwal, jam yang harus dilaporkan. Hari ini saya mengerjakan apa, jam berapa sampai berapa, kerjakan apa, dan itu harus ya dilaporkan untuk hanya sekedar untuk dapat tunjangan. Nah, ini kan nggak benar. Itu. Bahkan untuk mengejar hukum kadang-kadang lupa mengajarnya, Bro. Iya, akhirnya begitu. Akhirnya lupa mengajar dan masih mending kalau lupa mengajar. Mengajar hukum kadang-kadang pakai cara-cara curang juga. Cara-cara manipulasi begitu kan. Baik, baik, Prof. Terakhir, mungkin ada yang ingin Prof sampaikan ya, baik kepada sivitas akademika atau dan kepada masyarakat untuk apa memahami cara-cara baru dalam belajar di perguruan tinggi tadi. Iya, mungkin untuk masyarakat aja ya, kalau untuk kampus sudah sering saya sampaikan. Untuk masyarakat, jadi kepada bangsa Indonesia, kepada orang tua mahasiswa, calon-calon mahasiswa, kalau Anda ingin menjadi pemimpin bangsa masa depan yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila, kuliahlah di Universitas Pancasila. Luar biasa, penutup yang sangat indah. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Sama-sama. Marsudi Wahyuku Kesworo, Rektor Universitas Pancasila. Mudah-mudahan pengabdian dan apa yang diidam-idamkan tadi tercapai. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi